Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok D3 akan melaksanakan coaching, di mana saya sebagai observer dan sebelah kiri saya ada Pak Iip sebagai coach dan sebelah kiri saya ada Bu Filda sebagai coach hari ini. Siang Pak Iip. Siang. Ya, hari ini kita akan melaksanakan coaching bersama Bu Filda. Persiapan apa yang sudah Bapak siapkan untuk coaching hari ini? Tentunya persiapan dengan beberapa pertanyaan dan kompetensi yang harus saya kuasai dalam coaching. Dalam kegiatan coaching ini keterampilan apa saja yang akan Bapak sampaikan sama Bu Filda? Yang pertama itu kesadaran, yang kedua baru mendengarkan secara utuh, dan yang ketiga pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Dari tiga keterampilan coaching yang sudah Bapak sampaikan, mulai sedang lalu mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot, secara spesifik keterampilan mana yang akan Bapak tunjukkan tampilkan sebagai motivasi dalam kegiatan coaching? yang saya tampilkan yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, dan keterkaitan antara komunikasi saya dengan Iya. Yang terakhir, bagaimana dengan indikator capaian kegiatan coaching? indikatornya. Saya akan tanyakan kembali ke Bu Filda apakah sudah merasa lega ataupun sudah terbentuknya solusi dari permasalahan ini. Baik, Bu Filda, selamat coaching dan mohon izin saya mengamati hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Filda, ada apa nih? Bu Filda udah datang ke sini, ingin bertemu saya katanya dia. Kira-kira ada permasalahan apa nih? Boleh diceritakan? Iya. Sebelumnya terima kasih Pak Iip karena sudah menyambut saya. Tentunya saya datang ke sini dengan maksud dan tujuan ingin sharing serta diskusi bersama dengan Pak Iip. Ya. Oh seperti itu. Kira-kira permasalahannya seperti apa, Bu? Apakah yang membuat Bu Filda datang ke sini gitu kan? Dan seperti apa gitu, boleh dijelaskan? Tentunya permasalahan yang saya hadapi adalah permasalahan ketika saya mengajar di dalam kelas. Seperti itu. Kira-kira dari permasalahan tersebut apa sih yang menyebabkan permasalahan hal itu terjadi gitu, sehingga Filda merasa kesulitan mungkin ya Bu ya. Kira-kira apa sih penyebabnya? Permasalahan yang saya hadapi mungkin kebanyakan guru yang lain juga ikut mengalami hal yang sama tentunya ya Pak. Yang saya hadapi ketika saya di kelas adalah kelihatan bahwa peserta didik saya di kelas mereka mulai mengalami penurunan semangat untuk belajar ketika di dalam saat proses pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dihadapi ketika di kelas, mereka itu semangatnya menurun. Betul. Seperti itu ya. Nah, kira-kira dengan permasalahan tersebut, reaksi apa yang Bu Filda bawakan kepada mereka? Tentunya saya merasa bahwa saya harus memiliki semangat yang lebih dan juga saya harus memiliki inovasi terbaru agar siswa saya di kelas itu bisa menjadi pribadi yang semangat kembali untuk belajar, mencari ilmu yang baru, memperbaiki proses-proses pembelajaran yang telah dilewati beberapa hari ini. Seperti itu Pak. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira memang kalau yang idealnya di kelas itu memang seperti apa? Yang gambaran Bu Filda selama ini? Idealnya yang seperti pada umumnya seperti yang tadi saya perhatikan ketika belajar anak-anak tuh antusias gitu ya. Semuanya ingin maju, semua ingin menjawab, semua ingin ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Tapi akhir-akhir ini saya mengamati bahwa siswa saya entah mengapa mengalami kecenderungan atau
istilahnya anak-anak itu mengebu dari rumah datang ke sekolah. Setelah itu bila memberikan pembelajaran mereka antusias, oke. Dengan sekarang ada penurunan seperti itu ya. Nah kira-kira nih Bu, dari hal tersebut rencana ke depan Ibu dalam hal tersebut kira-kira untuk memperbaikinya seperti apa? Setelah saya bertemu dengan Pak Iyip, sebelum sharing ini saya ingin bercerita sedikit bahwa saya sudah mengamati perilaku siswa saya. Ternyata mungkin selama ini pembelajaran yang saya berikan kepada siswa saya itu kurang menarik sehingga siswa tersebut menjadi kurang semangat. Nah makanya rencana saya ketika saya bertemu dengan Pak Iyip, saya ingin menyampaikan bahwa saya memiliki rencana untuk memberikan metode pembelajaran ataupun media-media yang inovatif sehingga siswa saya bisa menjadi siswa yang bersemangat kembali, dan juga saya akan menyelipkan beberapa lagu-lagu tentang pembelajaran supaya siswa saya rindu akan pergi ke sekolah. Seperti itu. Kira-kira Bu dalam metode pembelajaran seperti apa nih Bu? Boleh digambarkan secara jelas, entah apakah pakai medianya, metodenya, bahkan bahan-bahan pembelajarannya. Media yang saya akan buat tentunya saya menggunakan beberapa media seperti pada umumnya, dan juga saya menyelipkan beberapa game-game yang menggunakan TPACK seperti game-game komputer ataupun quizzes dan sebagainya. Tapi saya izin juga bahwa siswa saya dibolehkan membawa alat teknologi seperti itu. Nah, kira-kira dalam penyusunan rancangan pembelajaran tersebut, kira-kira ada nggak nih Bu yang bisa membantu kegiatan tersebut sehingga dapat menentukan hasilnya nanti gitu kan, hasilnya bisa menjadi lebih baik gitu kan, ada perbedaan, ada nggak kira-kira yang dapat membantu? Iya, tentunya saya akan bekerja sama dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah untuk membantu kelancaran media tersebut di sekolah, di kelas, karena membutuhkan komputer, proyektor, listrik, kabel gitu ya. Dan juga saya berkolaborasi dengan orang tua untuk memulihkan siswanya pada hari itu atau pada saat tersebut untuk membawa alat teknologi seperti misalnya mereka punya handphone, boleh bawa handphone, atau mereka handphonenya satu dengan lain tapi memiliki laptop, boleh dibawa. Jadi Ibu akan melibatkan rekan kerja serta orang tua ya Bu ya, orang tua murid, sehingga kolaborasi di dalamnya dan menentukan hasilnya nanti juga mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih yang Bu Filda inginkan dari percakapan kita ini? Tentunya ketika diskusi kali ini bersama Pak Iyip sebagai coaching, saya berharap bahwa ketika saya mencurahkan permasalahan yang saya alami di kelas, saya merasa bahwa saya butuh seseorang yang bisa mengarahkan saya memilih metode, media, dan strategi apapun yang saya akan lakukan di kelas, dan serta saya butuh dukungan dan support. Nah, tadi kan Ibu sudah membuat, mungkin nanti akan membuat rencana pembelajarannya Bu ya. Kira-kira kapan mulai? Ya baik, rencananya yang akan saya lakukan adalah ketika setelah sharing session ini, saya akan mulai membuat pertanyaan-pertanyaan untuk siswa saya yang saya akan masukkan ke dalam media tersebut, mencari bahan-bahan, dan insya Allah lusa akan saya laksanakan pembelajaran tersebut di kelas. Itu pasti menarik sekali Bu ya. Anak-anak tinggal menunggu reaksi anak-anak dan juga melibatkan handphone juga, itu pasti akan menarik ya. Saya juga bakal penasaran gitu kan. Nanti saya akan tunggu
di coaching berikutnya dan menanyakan hasil seperti yang Bu Filda ya. Iya, baik. Oke, kira-kira Bu dalam kegiatan coaching ini beserta pengamat, apa yang Ibu rasakan setelah adanya percakapan kita? Yang saya rasakan ketika terjadinya coaching ini, saya merasa bahwa karena berbagai permasalahan di dalam kelas sudah saya ungkapkan sama Pak Ikin, dan juga saya ketika menemukan ide-ide baru yang inovatif untuk siswa-siswa saya di kelas. Dan, terima kasih sudah datang ke sini berkenan bercerita permasalahan di kelasnya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran di kelas Filda ada perubahan. Saya tunggu minggu depan kita komunikasi kembali dan melihat hasilnya. Terima kasih Bu Filda ya, sehat selalu. Halo Pak. Luar biasa coaching yang berjalan ada berjalan sangat baik. Kalau boleh saya tahu Pak Ikin sebagai coach, Ya. apakah tujuan dan indikator sudah dicapai dalam kegiatan coaching? Insya Allah sudah Bu, karena Bu Filda sudah menemukan solusinya sendiri dari metode pembelajaran yang ingin disampaikan nanti. Menurut saya kegiatan coaching ini sudah sangat baik. Mungkin alangkah lebih baiknya ketika dalam kegiatan coaching ada yang namanya interaksi mata Iya, atau tatapan mata antara coach dan coaching. Iya. Coach dan coaching, maaf seperti itu. Kompetensi apa lagi kira-kira menurut Bapak yang akan dikembangkan dengan kegiatan coaching ini berlangsung? Tentunya kompetensi peruntutan kalimat ya, peruntutan kalimat serta membuat pertanyaan-pertanyaan bobot. Dan tadi yang Bu Sinta sampaikan interaksi mungkin agak sedikit kurang berinteraksi karena ya beberapa hal. Terima kasih banyak Pak Ikin. Ya, Mas. Sudah banyak